Sebelum mendengarkan novel mini series, ayo subscribe channel Kak Farida. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mini series judul Gara-gara Bola Datang Cinta. Penulis Kak Farida, Rivalsah Ramadan. Bab 12. Aira memandang rumah baru di depannya dengan perasaan haru dan bahagia. Rumah 2 lantai bercat putih dengan taman kecil yang asri di halaman depan. Raka menggenggam tangannya erat. Akhirnya, kita sampai di rumah kita sendiri, sayang. Bisik Raka hangat di telinganya. Aira menoleh dan tersenyum tipis. Iya, Mas, rumah kita. Mereka baru saja tiba di Jakarta setelah beberapa hari Aira dirawat di kampung halamannya. Aira sengaja tinggal beberapa hari juga di rumah orang tuanya, menikmati momen kebersamaan sebelum memulai kehidupan baru dengan Raka. Dan kini, di sinilah mereka berdiri di depan rumah yang sudah Raka siapkan sejak sebelum pernikahan mereka. Yuk, kita masuk, ajak Raka sambil menggandeng tangan Aira. Saat memasuki rumah, Aira terdiam. Interior rumahnya hangat dan nyaman, dengan perabotan sederhana namun elegan. Cat dinding berwarna krem, lembut memberikan suasana tenang. Aira tersenyum, merasa hangat di dalam hatinya. Raka merangkul pinggang Aira dan mengecup keningnya. Aku sudah lapor Pak RT dan kasih lihat surat nikah kita. Jadi gak perlu khawatir lagi ada yang meragukan status kita. Aira mengangguk pelan. Terima kasih, Mas. Kamu sudah nyiapin semua ini dengan baik. Mereka menatap ke dalam rumah yang terasa luas, namun masih terasa sepi. Di relung hati Aira masih ada sesuatu yang mengganjal. Ia tahu apa itu. Restu dari orang tua Raka yang belum sepenuhnya mereka dapatkan. Akan tetapi, ia mencoba mengabaikan rasa itu. Memilih untuk menikmati momen bahagia ini. Malamnya, udara terasa sangat dingin dari biasanya. Aira duduk di tepi ranjang sambil menunduk. Jantungnya berdebuk kencang. Ini pertama kali ia dan Raka tidur di satu kamar setelah menikah. Raka menghampiri dan duduk di sampingnya. Kamu kelihatannya tegang banget. Kenapa? Aira menggeleng pelan. Enggak apa-apa, Mas. Raka tersenyum melihat kegugupan Aira. Ia menggenggam tangan Aira dan terasa sangat dingin. Tanganmu dingin banget, ujarnya lembut sambil mengusap tangan itu dengan hangat. Aira hanya diam, menunduk malu. Raka menatap wajah istrinya yang memerah malu. Ia merangkul tubuh Aira dan memeluknya erat. Ia mengecup kening Aira dengan lembut, lama dan dalam. Sebelum ia berbisik pelan, jangan takut, aku sangat mencintaimu dan gak akan pernah ninggalin kamu. Aira merasa kehangatan menjalar di hatinya. Ia tersenyum pelan, matanya berbinar penuh cinta. Aku juga mencintaimu, Mas. Jantung Aira berdetak sangat cepat. Hangatnya napas Raka yang menyapu wajah Aira menambah kehangatan malam ini. Mereka menyatukan cinta untuk pertama kalinya dalam kehangatan yang suci dan penuh kasih sayang. Aira menggeliat pelan, membuka mata dengan senyum di wajahnya. Perasaannya bahagia mengalir deras dalam dirinya. Ia tak percaya semalam benar-benar terjadi. Malam pertama yang indah, penuh cinta, belayan lembut Raka tak bisa ia lupakan. Namun, tempat di sampingnya kosong. Aira bangkit
dan menemukan sebuah nampan sarapan di atas meja kecil di samping ranjang. Roti panggang telur mata sapi dan segelas jus jeruk ada secari kertas di sampingnya. "Selamat pagi istriku, semoga sarapannya enak. Aku lagi di dapur." Aira tersenyum lebar. Ia bangkit dari ranjang dan berjalan ke dapur menemukan Raka sedang mencuci piring. Ia berjalan perlahan agar Raka tak menyadari keberadaannya, lalu memeluknya dari belakang. "Mas." Raka menoleh dan tersenyum hangat. "Udah bangun sayang? Sarapannya enak nggak?" Aira mengangguk pelan. "Iya mas, enak banget. Terima kasih." Raka berbalik badan dan mencium kening Aira. "Hari ini aku kerja. Kamu nggak apa-apa sendirian di rumah?" Aira tersenyum tipis. "Nggak apa-apa mas. Semoga kerjaan mas lancar. Aku cuma bisa bantu lewat doa untuk kerjaanmu." Raka tersenyum hangat. "Doamu adalah energiku untuk cari nafkah buat kamu dan nantinya buat anak kita." Pipi Aira memerah. Kata-kata Raka tentang anak membuat hatinya berdebar. Ia tersenyum malu-malu dan memeluk Raka erat. Dalam hatinya ia berharap segera hamil agar rumah ini tak lagi sepi. Waktu berlalu dengan cepat. 6 bulan telah terlewati, tetapi tanda-tanda kehamilan belum juga datang. Hingga suatu pagi, Aira merasa mual dan kehilangan nafsu makan. "Aneh, biasanya kamu semangat banget sarapan sama aku," ucap Raka heran. Aira tersenyum tipis. "Mungkin lagi gak enak badan, mas." Raka mengangguk. "Oh, ya udah, aku berangkat kerja dulu ya. Jaga kesehatan. I love you." Setelah Raka pergi, Aira duduk termenung, menghitung tanggal di kalender. Matanya membulat. Sudah telat 1 minggu. Hatinya berdebar kencang. Ia segera pergi ke apotek dan membeli tespek. Setelah sampai di rumah, ia berlari ke kamar mandi dan melakukan tes. Matanya membulat saat melihat 2 garis merah. Aira menutup mulutnya, menahan tangis haru. Aku hamil," bisiknya pelan, tak percaya. Dengan tangan gemetar, Aira menelepon Raka. Namun, suara tangisnya membuat Raka panik. "Aira, kamu kenapa, Aira?" Aira tak menjawab di telepon. Ia hanya menangis dan terus menyebut nama Raka. Raka langsung pulang, menyerahkan pekerjaan kepada bawahannya. Sampainya di rumah, Raka menemukan Aira duduk menangis. Raka berlari dan memeluk tubuh Aira. "Yang, kenapa? Ada yang sakit? Ada yang jahat sama kamu?" tanya Raka. Aira memberikan tespek. Raka memegang benda itu. Terlihat jelas 2 garis merah. Raka menjadi kaku, kemudian mencium wajah Aira berkali-kali. "Kamu hamil, sayang?" Aira mengangguk. Air matanya mengalir deras. "Iya, Mas. Kita akan punya anak." Raka memeluk Aira erat-erat. Suaranya bergetar penuh haru. "Alhamdulillah! Alhamdulillah!" Raka langsung membawa Aira ke dokter. Saat USG, dokter tersenyum sambil menunjukkan layar. "Selamat, Bu. Pak, ini ada 2 kantong. Anak ibu bapak kembar." Raka menatap layar USG dengan mata berbinar. 2 kantong janin terlihat jelas. "Kembar? Kita dapat rezeki kembar, sayang. Alhamdulillah ya Allah."
Aira tak mampu berkata apa-apa selain menangis bahagia. Mereka akan menjadi orang tua dari bayi kembar. Raka memeluk pinggang Aira, berjalan pelan menuju mobil. Mereka pulang dengan perasaan yang sangat bahagia. Ketika mobil masuk ke pekarangan rumah, tubuh mereka membeku. "Ayah dan mama kamu, Mas," ucap Aira. Raka menggenggam tangan Aira. "Kita hadapi bersama." Mereka turun dari mobil. Di depan rumah, kedua orang tua Raka berdiri dengan menatap tajam ke arah Aira. "Kamu harus ikut kami pulang dan tinggalkan perempuan ini," bentak ayah Raka. Raka berdiri di depan Aira. Aira memegang baju bagian belakang Raka. Ia tampak ketakutan. "Aku nggak akan ninggalin istriku. Kami sudah menikah dan sekarang sedang hamil anak kami." Mata kedua orang tua Raka membulat tak percaya. "Apa katamu? Sudah menikah? Dan perempuan pencuri ini hamil? Gila kamu, Raka!" teriak ayah bersambung.